Pemirsa, di tengah hiruk-pikuk wacana revisi Undang-Undang KPK yang menginginkan agar kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan dikurangi, Polri justru menginginkan agar kewenangan polisi dalam melakukan penyadapan diperluas seperti yang dimiliki oleh KPK. Sementara uniknya, sikap para politikus di DPR tentang perluasan kewenangan penyadapan oleh polisi ini berbeda dengan sikap sebagian dari mereka terhadap KPK. Hingga kini belum ada yang menunjukkan sikap resisten, bahkan sebagian diantaranya telah menyatakan setuju atas keinginan Polri ini. Lantas yang menjadi persoalan, seberapa urgent kewenangan penyadapan ini harus dimiliki oleh polisi dalam upaya membongkar tindak pidana yang diselidikinya. Tidakkah kewenangan ini berlebihan dan bagaimana mekanisme yang tepat agar kewenangan ini tidak disalahgunakan nantinya? Untuk membahas masalah tersebut telah hadir di studio Berita 1 Kombes Pol Sri Suari selaku juru bicara Polri. Bu Sri, terima kasih telah hadir bersama kami di studio Berita 1. Terima kasih sudah diundang. Iya, dan pemirsa, selain Ibu Sri Suari sebagai juru bicara Polri, nantinya juga akan bergabung bersama kami anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem, Patris Rio Capella. Pak Rio, halo. Ya, halo Rara. Iya. Selain itu, pemirsa Anda juga bisa turut berinteraksi dengan kami dalam dialog ini melalui sambungan telepon di 021-529-00311 atau SMS di nomor 0811-833-5551 dan Anda juga dapat mention di Twitter di akun @berita1tv atau Facebook di @berita1tv. Dan langsung saja kita mulai dialog dari Ibu Sri terlebih dahulu. Bu Sri, kenapa sih polisi merasa perlu memiliki kewenangan penyadapan yang sebelumnya memang telah dimiliki oleh KPK? Baik Mbak, mungkin ada baiknya kita tidak hanya terpaku pada kalimat yang diucapkan oleh Bapak Kapolri. Mungkin akan lebih baik kita menggali lebih dalam lagi, jangan hanya berhenti pada statement itu saja. Apa sih yang melatar belakangi beliau berbicara begitu? Apa intensinya? Motivasinya apa? Kalau korupsi itu merupakan musuh bersama yang harus kita perangi, kenapa Polri dan instansi lainnya yang memiliki kewenangan tidak juga diperkuat? Itu pertanyaannya. Bukankah ketika kita keroyok, korupsi akan jauh lebih baik? Kalau KPK hanya berada di tataran pusat, Polri berada sampai di ujung wilayah Nusantara. Kalau diberikan kekuatan, maka dia akan lebih berdaya. Oke, apakah selama ini polisi merasa masih kurang berdaya sehingga kemudian perlu ada penambahan ataupun perluasan dari kewenangan penyadapan? Sama sekali bukan masalah daya dan tidak berdaya. Kalau kita mau adil dan fair, mungkin bisa dibandingkan hasil kerja Polri setahun, hasil kerja KPK setahun, raw inputnya, katakan sumber pendanaan Polri sekian, sumber pendanaan KPK sekian. Kalau mau adil ya, mau fair ya untuk membandingkan. Tetapi yang menjadi persoalan ketika kita ingin memberantas korupsi, kenapa ada pembatasan, ada pembedaan fasilitas di dalam hal ini, di dalam hal penyadapan. Pernahkah Polri melakukan OTT, operasi tangkap tangan? Tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena Polri sangat limitatif, sangat limitasi tentang penyadapan itu sangat rigid. Oke, ini kalau misalnya ini agar sinergi semua lembaga penegak hukum memiliki kekuatan yang sama, tidak hanya kemudian KPK, apakah artinya nanti kewenangan penyadapan nanti akan juga dibatasi ini hanya untuk kasus yang sifatnya korupsi seperti itu, atau kemudian kasus narkoba, kasus pidana umum seperti itu juga kemudian dimiliki kewenangan penyadapan? Larinya begini, era sekarang fisik berbarengan, lajunya hampir bersama dengan yang near fisik. Ingat cyberspace, semua mengacu atau berbasis teknologi. Artinya ke depan kita tidak tahu 10 tahun yang akan datang seperti apa. Penyadapan itu hampir di seluruh ranah kejahatan diperlukan. Tergantung nanti perkembangan kejahatan. Modus kejahatan kan selalu berkembang. Kalau tatkala dia menggunakan teknologi sebagai bagian dari operasionalnya, mau tidak mau itu juga harus dilakukan. Jadi Anda merasa bahwa Polri kemudian urgent untuk kemudian memiliki kewenangan penyadapan ini sangat penting? Bukan urgent, tidak urgent. Tetapi pertanyaannya, mengapa terjadi pembedaan? Ketika kita memiliki kewajiban
memiliki tugas, memiliki amanah yang sama. Di situ poinnya. Jadi bukan masalah urgen dan tidak urgennya. Kalau politik hukum kita menginginkan seperti ini, nah itu pertanyaannya di situ. Baik, Bu Sri, kita ke anggota Dewan dari anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Patris Rio Capella. Pak Rio, dari anggota Dewan sendiri bagaimana kemudian menanggapi bahwa ternyata Polri memiliki keinginan untuk memiliki kewenangan penyadapan seperti halnya yang dimiliki oleh KPK? Ya, saya rasa mungkin ada baiknya ya. Jadi polisi ini kan sebuah institusi besar ya, tapi kewenangannya kecil gitu. KPK itu institusi kecil yang punya kewenangan sangat besar. Nah, seandainya Polri diberikan kewenangan juga yang sama besarnya, saya pikir tidak hanya persoalan korupsi yang bisa ditangani oleh Polri, tapi juga persoalan terorisme, soal narkoba ya, soal kemudian kejahatan yang disebutkan tadi cybercrime, kemudian persoalan keamanan perbatasan dan sebagainya, kemudian tahanan yang lari ya dan sebagainya, itu bisa disadap oleh Polri. Nah, oleh karena itu kita jangan hanya melihat apple to apple dengan KPK hanya persoalan korupsi saja, tapi tanggung jawab Polri selaku yang mengamankan keamanan di negeri ini, saya pikir kalau diberikan hak untuk melakukan penyadapan itu akan lebih dahsyat lagi. Kapolri bisa melakukan pengamanan untuk bangsa ini. Baik. Misalnya persoalan terorisme hari ini kita sama-sama ketahui bahwa kadang-kadang peristiwa terorisme terjadi kemudian polisi baru mencoba menyelidiki dan sebagainya. Tapi kalau mungkin diberikan hak penyadapan, banyak hal yang bisa dilakukan oleh Polri dalam situasi seperti ini. Saya pikir kita tidak keberatan kalau Polri diberikan hak untuk melakukan kewenangan penyadapan. Baik, penyadapan selama ini hanya diberikan kepada kejaksaan dan kepolisian ketika masuk dalam proses penyidikan. Baik, Pak Rio, tapi bukankah DPR sendiri sedang menggodok rencana revisi Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 yang diantaranya adalah yang menjadi sorotan selama ini adalah mengenai kewenangan penyadapan oleh KPK yang kemudian akan diatur ulang. Apakah ini tidak menjadi sikap yang mendua dari anggota Dewan ketika kemudian memberi jalan kepada Polri, sedangkan untuk KPK sendiri kewenangan penyadapannya akan diatur ulang? Begini, kita tidak ada niat untuk mengurangi fungsi KPK ya, atau melakukan pelemahan terhadap fungsi KPK dalam hal penyadapan. Penyadapan tidak boleh hilang di KPK karena itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh KPK ketika ingin membongkar perkara korupsi. Yang perlu diatur adalah bagaimana penyadapan tidak dikurangi, tetapi juga diatur jangan sampai masuk ke dalam wilayah pribadi yang kemungkinan itu melanggar hak asasi orang ya. Sehingga itu tidak boleh terganggu, hak asasi harus dihormati, kemudian tanpa mengurangi hak dari KPK untuk melakukan penyadapan pada perkara korupsi. Karena apa? Kita lihat belakangan ini ada persoalan tentang perkara penyadapan itu yang tidak berkaitan dengan perkara korupsi, tetapi sesuatu hal yang misalnya di luar perkara itu. Ada beberapa, misal contoh ada beberapa petinggi ya dari sebuah partai politik yang di sebuah majalah disebutkan tanpa sengaja misalnya terkena penyadapan oleh KPK. Nah, itu sebenarnya di luar perkara korupsi dan itu terus diikuti, termasuk dalam soal pencalonan presiden kemarin misalnya. Baik. Itu juga disampaikan bahwa mereka juga melakukan penyadapan. Nah, ini yang mestinya kita atur sehingga HAM orang tidak dilanggar tapi tanpa mengurangi peran KPK, fungsi KPK dalam hal penyadapan itu. Itu yang paling penting menurut saya. Baik, Pak Rio dan juga Ibu Sri, kita akan lanjutkan perbincangan tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.